Halo guys, blunder demi blunder yang dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo, salah satunya adalah Yusril Mahendra yang mengatakan bahwa tragedi 98 bukan bagian dari pelanggaran HAM. Dan apa yang menjadi statementnya Yusril Mahendra ini menuai beragam komentar dari para netizen. Dan pada akhirnya Yusril Mahendra jadi bulan-bulanan dan dikuliti habis-habisan. Dan bukannya para menteri-menteri ini membantu meringankan apa yang menjadi pekerjaan presiden, malah menjadi beban bagi presiden dan menjadi beban bagi rakyat Indonesia. Dan saya kira wajar jika lagi dan lagi para netizen atau sebagian besar rakyat Indonesia bersuara mengkritisi apa yang menjadi statement Yusril Mahendra yang begitu enteng mengatakan bahwa tragedi 98 bukan pelanggaran HAM. Aduh. Untuk itu langsung saja kita simak videonya seperti apa dan silahkan sahabat-sahabat simak baik-baik. Halo guys. Halo. Di hari pertama Kabinet Merah Putih bertugas, ya sayangnya yang dilakukan adalah menyampaikan kebohongan kepada masyarakat. Ya Yusril Mahendra mengatakan bahwa kasus 98 bukanlah pelanggaran HAM. Sebenarnya hal ini adalah hal yang sudah ditakutkan banyak orang ya jika Pak Prabowo terpilih, bahwa kasus pelanggaran HAM pasti akan disingkirkan kasus tahun 98 ini. Ya mereka yang mengadakan kamisan boro-boro akan dianggap, tapi pasti akan disingkirkan jauh-jauh. Nah Prof Yusril mengatakan bahwa kasus 98, penculikan, perkosaan, pembunuhan ini bukan pelanggaran HAM. Lalu apa namanya? Pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas. Ya sepertinya usaha pertama yang dilakukan adalah memang bersih-bersih, cuci muka, mandi, gitu ya, agar ketika bertugas tampak bersih. Dan sepertinya semua ketakutan akan menjadi kenyataan. Dan sepertinya hanya tinggal menunggu tanggal kalau Pak Harto akan segera menjadi pahlawan nasional. Salam. Nyala Prof, baru juga dilantik jadi menteri, udah blunder aja. Prof Yusril, Menko Hukum dan HAM yang baru aja dilantik, mengeluarkan statement kontroversi tentang tragedi 98. Beliau bilang tragedi 98 bukan pelanggaran HAM berat. Dan bahkan beliau bilang dalam beberapa dekade terakhir tidak ada pelanggaran HAM berat di Indonesia. Hadah. Bahaya ada satu bulan. Nih mohon maaf nih Prof, cuman mau ngingetin Komnas HAM udah menegaskan ada 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. Salah 3-nya ada di tahun 98, termasuk peristiwa Trisakti dan Semanggi. Dan Pak Jokowi juga mengakui hal tersebut dengan membentuk tim PPHAM. Ini konsep keberlanjutannya gimana sih? Hilirisasi yang jelas-jelas makan banyak korban ISPA tetap dilanjutin. Giliran yang udah bener gini malah dibelokin. Gua ngerti kok kalau pemenang tuh gampang buat ngubah sejarah. Tapi jangan secepat ini juga dong. Kalau gini kan ketebak 5 tahun ke depan mau ngapain aja. Hancur. Ya, selalu kontroversi itu akan kembali di dalam setiap fase dalam politik kita, justru ketika ada momentum tuh. Dan Pak Yusril mengkoreksi, Pak Mahfud mengingatkan. Jadi semua hal yang sifatnya dokumen negara sebetulnya dengan mudah kita periksa genealoginya kan. Kan semua dokumen pernah diberi ke Komnas HAM serahkan pada presiden limpahkan pada presiden berikutnya. Kan itu yang terjadi di dalam mengusut alur keputusan soal 98. Tetapi hal yang lebih penting adalah kita mesti pastikan bahwa negeri ini harus bersih dari cacat-cacat hak asasi manusia, dan itu adalah janji peradaban kita sebetulnya sejak reformasi itu. Nah, kelihatannya banyak pihak yang menginginkan ada semacam negosiasi dengan masa lalu. Ya boleh aja, tetapi ingatan itu tidak boleh dilenyapkan. Tentu banyak lembaga internasional juga yang ikut memantau kita. Jadi kelihatannya kasus 98 ini itu harus diterangkan kembali sebagai kasus negara mengabaikan terjadinya kekerasan itu, atau negara ikut di dalam kekerasan itu. Itu yang kita sebut sebagai didesain sebagai commission atau didesain sebagai omission itu kan. Act of commission artinya negara ikut serta aktif melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Crime against humanity itu membiarkan terjadinya kekerasan juga adalah pelanggaran, karena act of commission artinya berdiam diri menyaksikan terjadinya
crime against humanity. Kan itu dasarnya tuh. Tapi dokumen-dokumen sudah dilengkapkan bahwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia tuh. Dimensi hukumnya ada di situ, dimensi politiknya tentu kita bisa perdebatkan bahwa itu peristiwa politik, 95 juga peristiwa politik. Tapi dokumen pelanggaran HAM-nya harus dipisahkan, bahwa kan kita selalu ada dalam doktrin bahwa sejarah itu sebetulnya adalah politik di masa lalu. Politik adalah sejarah yang sedang dibuat di masa kini. Jadi kejelasan atau batas air antara mana yang merupakan peristiwa politik dan mana yang harus dinyatakan sebagai pelanggaran HAM itu sudah didokumentasikan. Dan jadi selisih pikiran antara Pak Mahfud dan Pak Yusril itu ada selisih pikiran antara dua pakar tata negara atau pakar hukum tata negara yang mengerti mana yang sebetulnya harus diutamakan. Peristiwa politiknya bisa didiskusikan, tetapi dokumen hak asasi manusianya udah final, tinggal dibawa ke wilayah-wilayah pengadilan yang memang sejak bertahun-tahun tidak mau diperiksa sebagai dokumen untuk diajukan menentukan siapa pelanggar HAM pada waktu itu. Kan itu konteks besarnya saya kira itu. Salam logika. Nitip di sini saja ya, ini kegiatan-kegiatan blunder para menterinya Pak Prabowo di hari pertama mereka kerja. Yang pertama, Yusril Iza Mahendra yang bilang bahwa kerusuhan atau tragedi tahun 1998 bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Yang kedua, Yandri Susanto, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Beliau bikin blunder karena mengadakan acara keluarga yaitu haul untuk ibunya yang sudah meninggal dengan bikin undangan memakai kop surat Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Dia mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sayangnya ketika acara haul itu diadakan, banner dengan kop Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal ada di belakangnya. Mudah-mudahan ini tidak ada hubungannya dengan istri beliau yang sedang nyalon jadi Bupati Serang. Yang ketiga, si anak emas yaitu Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM. Beliau cerita bahwa ada tukar guling Ketua MPR dengan jabatan Menteri dari partai yang dia pimpin. Yang keempat, paling heboh nih, Natalius Pigai, Menteri HAM. Beliau sangat kaget ketika melihat anggaran untuk Kementerian HAM hanya 64 miliar. Padahal harapan dia 20 triliun. Wadaw. Dia minta uang 20 triliun katanya mau bikin universitas HAM. Kayak apa ya universitas HAM? Tercatat pasca pelantikan menteri-menteri ada 3 kontroversi yang sudah terjadi. Yaitu yang pertama adalah Pak Yusril bilang bahwa kejadian 98 itu bukan pelanggaran HAM berat. Yang kedua adalah Pigai meminta dana kementeriannya itu 20 triliun. Jumlah yang sangat besar guys. Yang ketiga itu adalah Pak Yandri salah menggunakan kop surat untuk kepentingan pribadi. Ya kita lihat akan ada kesalahan apa lagi di depan ya. Buat para menteri tolong jaga omongan, jaga sikap. Kasihan presiden kita. Ya. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen dan ada juga Bang Rocky Gerung di sana. Dan tidak ada yang memberikan pembelaan terhadap apa yang menjadi statementnya Yusril Mahendra. Nah, saya kira betul-betul sangat berat apa yang akan dialami oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Kemudian menteri-menterinya bukannya memberikan keringanan, melainkan menambah beban. Ya saya kira modelan-modelan yang seperti ini tidak akan bertahan lama. Mudah-mudahan saja Pak Prabowo bisa tegas mengambil sikap, kalau perlu pecat menteri-menteri yang hanya menambah masalah di negeri ini, bukannya memberikan solusi dan berpikir bagaimana agar bisa memberikan yang terbaik buat negara dan rakyat, malah memberikan yang terburuk buat negara dan juga rakyat. Duh, sangat kasihan Pak Prabowo memiliki menteri yang betul-betul tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.